Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Sukuna yang menantang Jogo untuk beradu kekuatan, teknik api siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 116 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga klik di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 116 ini, pertarungan Sukuna melawan Jogo telah mencapai akhir. Namun tiba-tiba, tidak jauh dari lokasi itu, hal tidak terduga terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-116 adalah Insiden Shibuya, bagian ke-34. Di awal scene, kita diperlihatkan Jogo yang berhadapan dengan Sukuna di atas bola api besar yang dia ciptakan. Raja Kutukan itu menggerakkan kedua tangannya, seperti membentuk api dan merubahnya menjadi bola, lalu kemudian membentuk layaknya suatu panah. Jogo sendiri mengambil kuda-kuda dan juga mengeluarkan bola apinya. Suasana tegang terjadi. Dan akhirnya duel pun kembali berlanjut. Ketika itu terjadi, Jogo seperti bertemu dengan kedua rekannya yang sebelumnya gugur duluan, yaitu Hanami dan Dagon. Sambil tersenyum, arwah terkutuk itu meminta maaf kepada mereka berdua. Kedua rekannya itu berkata, jika Mahito masih tetap saja seperti itu. Diperlihatkan suatu pintu yang ada di dalam kegelapan. Menurut arwah terkutuk, kematian adalah hal yang ditakuti oleh para manusia. Dan itu sangat ingin mereka jauhi. Padahal manusia sendiri berada di sisi seberang mereka. Sambil membayangkan wajah Mahito, bagi manusia kematian adalah sebuah cermin. Dan Mahito rekan mereka itu adalah cermin yang mereka maksud. Menurut Hanami dan Dagon, Mahito hanya akan jadi semakin kuat dari yang sekarang. Dan harusnya Jogo pasti sudah sadar akan hal tersebut. Mendengar hal itu, arwah terkutuk tersebut hanya diam sambil menunduk. Lalu Jogo berkata, saat mereka terlahir nanti, mereka tidak akan lagi menjadi diri mereka yang sekarang. Namun dia sungguh menantikan hari saat mereka bisa bertemu kembali, karena mereka ini akan menjadi manusia asli. Lalu tiba-tiba Sukuna seperti muncul tidak jauh dari lokasi itu. Dia berkomentar, kenapa para arwah terkutuk tersebut bersikap demikian? Apakah mereka sungguh ingin menjadi manusia? Raja Kutukan itu mengganti ucapannya. Yang dia maksud adalah mereka ini akan mengambil alih posisi dari para manusia itu. Dia sendiri sebenarnya cukup paham dengan omong kosong tersebut. Itu adalah sekelompok manusia dan sekelompok kutukan. Mereka berkumpul untuk mengukur nilai mereka. Dan dengan melakukan itu, mereka berubah menjadi penurut. Menurut Sukuna, Jogo tadi harusnya membakar semuanya sekaligus, tanpa berpikir, lalu tanpa memperhitungkan apapun. Dan lebih baik membakar semuanya saja yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya Jogo sendiri telah meninggalkan esensi utama dan masa depannya, tepatnya setelah dia bertemu dengan Gojo Satoru, sehingga membuat rasa lapar yang seharusnya membentuk tindakan dari arwah terkutuk itu menjadi tidak cukup. Sambil menunduk, Jogo berpendapat jika ini masih mungkin bisa dia lakukan. Namun Sukuna menjawab, jika usaha dari roh terkutuk itu terbilang bagus, walaupun setidaknya dia bisa memakai sedikit. Raja Kutukan itu bercerita, baik itu para penyihir, manusia dan kutukan, dari semua yang dilawan sejak 1000 tahun yang lalu, Jogo tetaplah menjadi yang paling terbaik. Menurutnya, harusnya arwah terkutuk itu berbangga diri karena dia sebenarnya kuat. Mendengar ungkapan tersebut membuat Jogo terkejut. Sambil perlahan meneteskan air mata, arwah terkutuk itu bertanya, apakah itu semua benar? Karena dia sama sekali tidak tahu akan hal tersebut. Namun Sukuna kembali berkomentar dan menyuruhnya untuk pergi sambil berkata, wahai penyelamat. Seketika pula tubuh Jogo terbakar hebat, menerima serangan yang Raja Kutukan itu lancarkan. Beberapa saat setelah melihat arwah terkutuk itu terbakar habis, tiba-tiba muncul seseorang yang menghampiri Sukuna. Ternyata itu adalah Urame. Wanita tersebut berkata, jika kedatangannya ke sini adalah untuk menyambut tuannya Sukuna. Raja Kutukan itu menoleh dan sempat tidak ingat siapa wanita yang mendatanginya ini.
Tapi setelah melihat dengan seksama, membuat Raja Kutukan itu cukup kaget. Sukuna bertanya, apakah wanita ini adalah Urame? Sambil tersenyum, villain itu berkata, jika dia begitu senang bisa bertemu dengan tuannya tersebut setelah sekian lama tidak berjumpa. Waktu telah menunjukkan pukul 11:07 malam. Di sisi lain dari distrik Shibuya ada Shigemo yang dibuat terkejut akan kemunculan suatu makhluk yang berbentuk raksasa. Hal itu membuatnya begitu ketakutan. Sambil gemetaran, Shigemo mencoba memperingatkan makhluk tersebut untuk tidak macam-macam dengannya dan lebih baik menyingkir saja. Sedangkan di dekatnya sendiri ada Megumi yang seperti sudah tidak sadarkan diri dan menerima luka yang lumayan parah. Shigemo memanggil penyihir itu dengan sebutan bodoh dan memintanya untuk segera bangun. Secara mengejutkan, Fushiguro Megumi telah dikalahkan, bahkan tanpa dia sadari pula, dan menerima luka yang lumayan parah. Sebenarnya situasi apa yang sedang terjadi? Apakah karena kemunculan makhluk itulah yang membuat Megumi dapat dikalahkan? Terus kenapa makhluk tersebut sampai membuat Shigemo jadi ketakutan pula? Sebenarnya makhluk itu berada di pihak siapa? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 116 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 116 yang intinya memperlihatkan Shigemo yang dibuat kaget bukan main karena kemunculan suatu makhluk. Di sisi lain, Megumi sendiri yang sebelumnya dia lawan sudah tidak sadarkan diri dan menerima luka yang lumayan parah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.